Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تابعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin mukarramun yang kami hormati, PKM Masjid Al-Husna, yakni Bapak Haji Yusuf Firman, maaf kalau tidak sesuai dengan penyebutan dan gelar, dan juga beserta pengurus DKM Masjid Al-Husna yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan, keberkahan, dan juga Allah mudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, amin ya Allah, amin. Berkhusus guru saya, sahabat karib saya, yakni Al-Haj Mustafa Ikromo, saya juga susah nyebutnya namanya. Beliau ini memang koli internasional yang luar biasa, sudah melanglang buana kemana-mana, dan saya termasuk sahabat beliau, murid beliau yang kebawa keberkahannya, insya Allah, bawa keberkahan Al-Quran. Dan kita doakan mudah-mudahan bila Allah selalu berikan kesehatan, keberkahan, dan juga berikan istiqomahan di dalam membimbing atau mensyiarkan Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal. Terlupa kepada jamaah sholat sunat tarawih malam yang ke-26. Tidak terasa kita sudah memasuki malam yang ke-26. Ini kalau bahasanya sudah mau injury time. Kalau sudah injury time biasanya banyak yang kepanasan, karena banyak yang kewalahan. Ada yang sudah gugur duluan, ada yang masih bertahan. Tetapi dalam puasa itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa puasa itu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Makanya pada malam hari ini insyaallah dalam surah Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum. Bahwa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hamba yang beriman. Yang pertama yang disebut adalah yang beriman. Kemudian ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu kepada Allah. Artinya hanya orang-orang yang beriman yang mampu untuk bertakwa kepada Allah. Ketika Allah memerintahkan perintah puasa, maka yang diperintahkan itu bukan kepada ya ayuhan nas, akan tetapi kepada ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa harus amanu? Kenapa enggak ya ayuhan nas saja? Karena orang yang mau menerima perintah Allah, yang pertama adalah orang yang percaya. Kalau sudah percaya baru dia akan melaksanakan perintah Allah. Makanya antara iman dan takwa itu saling berkaitan, akan tetapi ada perbedaan. Orang yang bertakwa belum tentu sudah pasti beriman. Orang yang beriman belum tentu dia bertakwa. Karena tidak sedikit yang ketika ditanya, percayakah kepada Allah? Mereka bilang percaya. Akan tetapi ada juga yang tidak mau melaksanakan perintah Allah. Beda lagi dengan orang yang bertakwa. Kalau orang yang bertakwa, kalau sudah tahu ini adalah perintah Allah,
maka dia akan melaksanakan seluruh perintah Allah. Karena takwa itu kalau kita sering mendengar dari para khotib Jumat, beliau mengatakan bahwa takwa imtisalu awamirillahi wa ijtinabu nawahihi. Prinsipnya adalah seluruh perintah Allah, orang yang bertakwa itu akan melaksanakan. Seluruh kewajiban dari Allah akan selalu dilaksanakan. Baik itu dalam keadaan sulit maupun keadaan tidak sulit. Baik itu dalam keadaan tidak mampu ataupun dalam keadaan mampu. Contoh sholat. Sholat ini walaupun sakit kita masih wajib untuk melaksanakan sholat. Kalau puasa ada keringanan tersendiri. Makanya minimal takwa itu yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita ada 5 hal. Yang pertama, jadikanlah takwa itu sebagai bekal dalam kehidupan kita. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yang namanya takwa harus dijadikan bekal dalam kehidupan kita, karena dalam mengarungi kehidupan tanpa ada sifat takwa dalam diri kita, kita tidak akan mampu. Karena tidak sedikit orang-orang yang stres, orang-orang yang tidak mampu menghadapi ujian kehidupan karena tidak memiliki ketakwaan kepada Allah. Akhirnya ada yang bunuh diri, na'udzubillah min dzalik, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, jadikan takwa itu sebagai bekal terhadap anak-anak kita. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim wal yattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Jadikan takwa, tanamkan ketakwaan dalam anak-anak kita supaya tidak menjadi generasi yang lemah. Kalau sudah menjadi generasi yang lemah, itu lebih berbahaya. Seperti saat ini, zaman ini, kita sering melihat di medsos ataupun melihat langsung yang namanya tawuran, hamil di luar nikah dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Ini mungkin bisa jadi kita kurang menanamkan keimanan serta ketakwaan kepada anak-anak kita. Karena pada dasarnya orang yang memiliki iman, bahasanya orang-orang yang takwa kepada Allah, pasti mereka tidak mau untuk melakukan hal-hal yang sifatnya untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzurriyyatan di'afan, ini yang harus kita takutin, harus kita khawatirkan. Keturunan yang lemah, keturunan yang tidak mau maju, yang tidak memiliki keinginan untuk maju, maka ini yang harus kita rubah. Kemudian yang ketiga, dalam surah Al-Hasyr Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Allah berfirman itu sampai ada 2 kali kalimat wattaqullah. 2 kali artinya ada penekanan. Kalau kita ingin masa depan kita bagus, karena yang namanya kehidupan itu predictable, tidak bisa kita prediksi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Harus siap dengan masa depan. Artinya dibekali dengan keimanan serta ketakwaan. Jangan sampai kita punya planning yang bagus, kemudian ternyata tidak sesuai dengan prediksi kita. Maka kalau kita gagal, kembalikan lagi kepada Allah. Jangan sampai kita menyalahkan orang lain yang tidak seharusnya kita salahkan. Hadirin jamaah salat sunat tarawih yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah harus disertai dengan ketakwaan adalah keadilan. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Yang namanya adil itu tidak lepas dari ketakwaan. Contoh, misalnya saya menjadi seorang RT misalnya. Kemudian saya memiliki atau punya seseorang yang kira-kira saya tidak suka. Kemudian ketika mengambil keputusan, yang saya kedepankan adalah
diskriminasi karena ketidaksukaan. Nah, ini adalah sebuah tantangan bahwa kalau orang yang menjadi pemimpin kemudian dia memiliki ketakwaan dalam hatinya, insya Allah dia akan merasa adil. Insya Allah dia akan berlaku adil, tidak akan mengedepankan nafsunya untuk melakukan sebuah keputusan. Hadirin rahimakumullah, makanya jadikanlah peraturan dari Allah ini way of life begitu. Takwaan ini harus selalu ada, harus selalu kita tanamkan, baik itu dalam diri kita sendiri maupun kepada bawahan-bawahan kita. Karena pada dasarnya orang yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang tidak akan melakukan kemaksiatan, tidak akan melakukan kecurangan, dan akan semakin cinta kepada Allah, semakin khusyuk ibadahnya kepada Allah, dan semakin mendekati untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, mungkin yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Ramadan terakhir ini marilah kita kembali lagi taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus merasakan yang namanya menangis di depan Allah Subhanahu wa ta'ala, bermuhasabah di dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sejauh mana ibadah kita kepada Allah, sudah balance-kah ibadah kita dengan kemaksiatan kita? Apakah kita bisa mampu untuk selalu dekat kepada Allah bagaimanapun kita keadaannya? Karena Rasulullah SAW bersabda, ittaqullah haitsu ma kunta wa atbi sayyata hasanata tamhuha ila akhir hadis. Jadi yang namanya takwa dimanapun dan bagaimanapun keadaannya, kita harus selalu menanamkan ketakwaan dalam diri kita. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah salah satu jalan kita menuju takwa Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan kita disampaikan kembali ke bulan suci Ramadan yang akan datang. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.